Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali di segmentasi Koja-Koja, masih membahas Kepton. Dan di samping saya sudah ada Ibu Won. Saya sangat bahagia Ibu Won bisa bertemu dan auranya cantik sekali. Saya Terima kasih. jatuh cinta. Ibu Won, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya dengar baru dari Iya, Jakarta dari ke sini, kemudian ke Kolaka dulu. Kolaka dulu. Ya, Kendari dulu terus ke Kolaka. Kebetulan ada sekolah politik Partai Hanura di sana. Terus ke Kendari lagi, terus ke sini. Di sini ditahan sama koja-koja, jangan mau pergi mana-mana. Kita koja-koja dulu. Kita koja-koja dulu. Wah, terima kasih banyak Bu, Iya. sudah bisa menyempatkan diri masuk di koja-koja ini. Saya sangat bangga. Terima kasih dan terharu. Saya juga merasa terhormat, bangga karena buat saya masuk ke tempat ini itu penghormatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Sultan. Alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah. Nah, Bu Won, Ya. kembali ke topik kita. Kita mau koja-koja soal Kepton. Nah, Iya. saya pernah ikut webinarnya itu kalau tidak salah tanggal 12 Juli. Iya. Itu hari webinar sama Bang Yusran Darmawan sebagai host. Hostnya Pria tampan yang menawan. Jadi Bang Yusran itu bertanya kepada Iya. Ibu, apakah memang benar itu Kepton ini sudah masuk dalam Grand Design Satgas Waspada? Nah, ini kita mau dengarkan. Silakan Bu. Ini singkat atau panjang? Panjang. Jadi gini, soal Kepton ini saya sih tidak ingin menafikan perjuangan teman-teman yang sudah panjang. Di sela-sela saya masih mengalami sekolah politik. saya masih di tahanan, terus kemudian saya pulang. Saya tidak ingin menafikan proses panjang yang teman-teman lewati 5 tahun sekian bulan saat saya tidak ada. Sampai dengan hari ini. Saya mengapresiasi seluruh kerja-kerja tim pemekaran, tapi kalau jalan ke Kendari bisa pakai kapal cepat, kenapa harus memutar lewat Wakatobi atau lewat Makassar? Kan gitu ya? Singkatnya kurang lebih begitu. Karena sebenarnya jangan sampai kita berdebat, ribut kepada hal yang justru membuat Kepulauan Buton itu semakin jauh panggang dari api. Nah, ada satu pertanyaan kritis sebenarnya dari saya. Dulu yang diperjuangkan itu Buton Raya. Yang masuk Grand Design itu Buton Raya. Pertanyaan saya, ketika teman-teman hari ini mengumandangkan Kepton, siapa yang telah melegitimasi? DPR RI kah? Atau Kemendagri kah? Karena nama yang masuk Grand Design itu adalah Buton Raya. Wow. Ibu, saya merinding Bu. Kenapa ya? Iya, itu fakta yang tidak bisa saya itu fakta yang harus saya sampaikan ke teman-teman semua. Bahwa perubahan nama itu jangan menjadi masalah, substansinya adalah Kepton lahir. Oke, kita sepakati bersama. Kan tujuan kita semua adalah Kepton lahir sebagai sebuah provinsi baru, sebagai sebuah hadiah dari sebuah bangsa, di mana dulu tanah kita adalah negeri, sebuah negara besar di masa lampau, punya Murtabat 7 sebagai kitab undang-undang, dan juga punya mata uang, Kampua ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita menggabungkan diri sebagai bentuk cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat Bung Karno waktu itu. Lalu kemudian ketika semua menetapkan syarat, meminta syarat sebagai sebuah provinsi baru, Kepton tidak meminta apa-apa. Lalu kita menggugat negara hari ini untuk memberikan Kepton hadiah sebagai provinsi baru. Karena Sulawesi Tenggara nggak bisa menjadi hadiah itu, karena ibu kotanya ada di Kendari, bukan di Bau-Bau, kan gitu. Jadi, lalu kemudian negara menjawab, mengiyakan, mengapresiasi keinginan besar itu, keinginan luhur itu diapresiasi oleh negara. Negara menjawab lewat Grand Design di tahun 2010 sampai dengan 2025. Jadi di Grand Design itu masuk Buton Raya sebagai salah satu provinsi baru. Jadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan 2025 itu ada Buton Raya di dalamnya. Itu ada Buton Raya di dalamnya. Bahkan di Grand Design itu rigid disebutkan di tahun 2010 sampai 2020. Kurang lebih kalau tidak salah di 2019 harusnya jadwal Kepton itu
lahir. Nah, kita di situ, titiknya di situ bahwa masuk Grand Design. Yes. Pertanyaannya adalah, ketika sudah masuk Grand Design, apa kita harus ngurus dari nol lagi? Saya tanya nih ke teman-teman penggiat Kepton nih, yang teman-teman lakukan apa? Teman-teman sedang memulai dari nol. Maaf, saya harus jujur mengatakan itu. Teman-teman tidak sedang melanjutkan yang ada dalam Grand Design. Dan mohon maaf, kalau teman-teman mengurus baru dari nol, Provinsi Kepton tidak bagian dari Buton Raya, maka menurut saya itu kesia-siaan, karena dari pakar Otoda waktu itu Pak Rias Rasid sudah mengatakan bahwa Kepton dibolehkan untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Buton sebagai hadiah dari Kesultanan masa lampau, dan itu masuk dalam zona kuning. Ini saya jelaskan lagi nih. Yes. Jadi zona kuning itu dalam peta Grand Design bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sampai 2025 ada 3 zona. Zona merah itu tidak boleh lagi ada pemekaran di dalamnya. Kemudian zona hijau itu masih boleh mekar. Lalu kemudian zona kuning itu hanya boleh mekar karena 2 syarat. Daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar seperti Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, Kaltara, dan Papua Selatan. Dan satunya bekas sejarah masa lampau sebagai sebuah negara besar, Kita. Kepulauan Buton. Buton Raya. Buton Raya, Bu. Buton Raya. Sekali lagi Buton Raya. Karena kebetulan waktu itu saya salah satu tim pemekaran. Ketuanya Pak Ganjar Pranowo. Buton Raya. Makanya ketika ini menjadi Kepton, saya kan sempat libur tuh 5 tahun 6 bulan kan. Nah, pertanyaan saya, nama ini sudah didiskusikan panjang dan sudah merubah Grand Design Buton Raya ini belum? Maksudnya Buton Raya kemudian bergeser lalu berganti Kepton, ataukah baru gitu loh. Ibu, saya langsung mau cabut jenggot Ibu. Karena memang belum mekar-mekar sampai sekarang, Bu. Iya kan. Belum jadi-jadi. Nah, terus pertanyaan kedua lagi kan, saya beberapa kali diskusi sama teman-teman penggiat pemekaran itu selalu kita berbenturan dengan isu moratorium. Nah, ini saya mau bilang juga nih, moratorium itu sudah ada sejak zaman Pak SBY, bukan produknya Pak Jokowi. Moratorium itu sudah ada sebelum Buton Tengah, Buton Selatan lahir. Tapi Buton Tengah, Buton Selatan tetap lahir saat saya di Komisi 2. Yes. Pertanyaan saya yang paling kritis sebagai masyarakat Kepton dan sebagai bagian dari Kesultanan Buton dan Buton Raya adalah, mohon maaf Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat yang sekarang ada di Komisi 2, bagaimana nasib Kepton atau Buton Raya? Di tangannya Bapak-Bapak dan Gitu. Ibu. Jadi karena kita sudah pernah di Komisi 2 dan saat itu moratorium, Buton Tengah, Buton Selatan, Konkep, Kolaka Timur lahir. Lahir semua itu, Bu. Itu loh. Karena ternyata moratorium pun ada juga paket yang lahir kan. Papua Selatan toh lahir. Kenapa Buton Raya? Kepulauan Buton. Gitu. Jadi saya kemarin kenapa webinar itu kita laksanakan Ya, kolaborasi. bersama Kolaborasi Indonesia, kemudian melibatkan Ketua Komisi 2 Pak Doli. Pak Doli sampai hari ini meminta ke saya untuk menyerahkan buku Grand Design itu, dan saya kebetulan belum ada waktu ya karena PPKM. Ya. Tapi saya juga bukan sengaja belum datang, bukan, tapi saya masih menunggu. Saya masih menunggu diskusi kita ini sebelum saya menghadap Saya ke mau pimpinan. mengarum ini, Bu. Saya masih Saya mau mengarum ini. saya masih menunggu diskusi kita hari ini. Diskusi tadi adalah pertanyaan serius tadi bahwa ini dulu ketika berubah nama jadi Kepton sudah menggantikan Buton Raya enggak? Pertanyaan itu siapa yang jawab, Bu? Itu kritis. harusnya. Itu siapa yang jawab? Saya yang jawab. Siapa yang jawab? Nah, Ya kalau Allah, belum, gila. kalau belum, mohon maaf, mari tetap perjuangkan Buton Raya. Tanggalkan dulu Kepton, karena Buton Raya masuk Grand Design, Kepton belum tahu. Bu, ini dia kontroversi ini dengan perjuangan kita selama ini, Bu. Bertabrakan ini, Bu. Saya tidak ada tuh. Ibu, Jadi saya tidak punya beban sejarah. jangan begitu dan Bu. Saya khawatir nih, Bu. Kepton ini sudah lama, Bu. Sudah lama. Iya. Sudah lama. Tapi kan kita harus terima itu, Bu. Kan saya melihat juga ini memantau perkembangan diskusi teman-teman di grup. Saya di tag juga sama saudara Joyce masuk ke grup. Masya Allah. Saya kesimpulan ini juga berkembang karena diskusi kita di grup. Jadi saya tunggu dulu, kenapa data baru, berkas baru? Oh iya ya, mereka kan memperjuangkan Kepton. Kalau yang berkas yang sudah diverifikasi itu Buton Raya. Wajar memang kalian diminta data baru karena perjuangan provinsi baru, dan itu nggak bisa karena sudah ada Grand Design, nggak boleh ada provinsi tambahan sebelum 2025. Gitu loh.
bagaimana nasib Captain, Bu? Kalau ini saya dengar ini tidak ada peluang ini, Bu. Kalau saya Sementara kita punya hati ini besar sekali ingin makar, Bu. Kalau saya kita diskusi kembali ke Buton Raya saja dulu. Kalau saya Kembali ke laptop, kembali ke Buton Raya. makanya saya hadir hari ini jauh-jauh. Sebenarnya kan saya bisa undang teman-teman ke Kendari kan, kita diskusi di Kendari gitu kan. Atau saya undang teman-teman ke Jakarta sambil kita ke Komisi 2 misalkan. Kan. Tapi saya sengaja datang hari ini itu untuk menggugah teman-teman dulu. Ini kita diskusinya Buton Raya atau Kepton. Dari situ. Gitu loh. Ada dua di sini, kalau teman-teman mau diskusi Kepton, anggota Komisi 2 yang sekarang kan orang-orang yang baru semua. Maksudnya adalah yang lama tapi mungkin bukan tim pemekaran. Kalau Kepton, saya pelakunya waktu itu. Kemudian ada Pak Ganjar, masih banyak teman-teman saksi sejarah. Di Komisi 2 bisa saya paparkan karena itu disepakati di forum. Kemendagri juga nggak bisa menolak karena ada buku Grand Design yang mereka hasilkan. Dan buku Grand Design itu dihasilkan bukan main-main, bukan sekedar kita koja-koja begini. Bukan, dia menghabiskan uang negara untuk penelitian. Dia menghabiskan diskusi panjang dengan seluruh stakeholder termasuk kepolisian, TNI, dan seluruh institusi negara lainnya yang nantinya akan terlibat dalam provinsi baru. Gitu loh. Provinsi baru itu diskusinya sudah Lantamal di sini, diskusinya sudah Kapolda nanti di Polda nanti di mana, diskusinya nanti Korem di mana, kan gitu. Ini Grand Design itu sudah dalam cakupan itu. Pertanyaan barunya adalah kemudian Kepton ini sudah menggantikan Buton Raya enggak itu loh. Siapa yang bisa jawab? Saya mau cabut-cabut lagi nih, Bu. Dan saya yakin kalau kita tanya ke Mendagri yang masuk Grand Design apa, pasti jawabannya Buton Raya. Karena seluruh berkas administrasi waktu itu, mohon maaf, Buton Raya, saya kebetulan tim verifikasi. Gitu loh. Buton Raya, pertanyaannya, ketika Kepton masuk dan masuk berkas baru, masuk ke mana? Ke grup berapa dia? Antrian ke berapa dia? Gitu. Masuk ke dalam hatiku saja, Bu. Ibu, itu sih kalau saya. Waduh, saya senang dengar informasi ini, Bu. Saya anggap ini sebuah secercah cahaya. Iya. Dan saya sedih nih, Bu, berkata-kata betapa sulit ini. Saya sih jujur tidak bermaksud membongkar, maksudnya tidak bermaksud merusak isu yang sudah ada ya, sekali lagi tidak. Tapi saya menghargai sekali lagi, menghargai betul, mengapresiasi betul kerja keras kita semua untuk melahirkan provinsi baru di Kepulauan Buton. Itu pasti hajat kita semua, keinginan besar kita semua, keinginan leluhur, keinginan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Anak-anak kita juga pengen hidup dong di sebuah provinsi baru yang gagah dengan naga dan seluruh situs sejarahnya, benteng terbesar ASEAN ya. Dunia, Bu. Dunia kan, apalagi. Kita semua ingin menghidupkan kebesaran masa lampau itu. Iya, Bu. Tapi maksud saya, ini jangan jadikan kepentingan orang per orang untuk manggung populis semata gitu loh. Ayo jadikan kerja bareng, tanggalkan semua ego masing-masing dulu. Pokoknya substansinya Kepton atau Buton Raya lahir, udah itu aja dulu. Wow. Siapapun yang bergerak jangan diintimidasi kan gitu kan. Nah, karena Kepton ini hajat kita semua yang berdarah Kepton, bukan hajat orang per orang, mohon maaf ya. Bukan hajat orang per orang dan bukan kepentingan orang per orang, kepentingan kita semua yang lahir, besar, tumbuh, punya keluarga besar di daratan ini. Iya, Bu. Gitu. Terbakar saya, Bu. Gitu. Tapi saya senang warna kita, Bu, sama. Berarti Mas Hanura dong. Hanura Merdeka Jaya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Saya senang karena Koja-Koja ini baru kayak semacam ada substansi baru di sini. Buton Raya atau Kepton? Buton Raya atau Kepton? Pertanyaan itu jawab dulu. Nanti kalau sudah terjawab sampaikan ke saya. Saya bikin lagi kolaborasi Indonesia, bikin lagi kegiatan. Bahkan nanti saya rencananya insya Allah kalau mungkin saya akan ajak suami saya. Kebetulan suami saya masuk pengurus MNKHMI nasional bidang otonomi daerah. Wow. Jadi saya sudah bisik, biasa atau suami istri kita bisik-bisikan. Ya. Kamar aja. Sayang, suamiku. Saya bilang, ya agenda pertama titip ya, kalau ada diskusi otonomi daerah dengan Kemendagri dan Komisi 2, titip ya Kepton, tanyain kapan. Atau titip Buton Raya ya, tanyain kapan. Dia tertarik. Ya. Ibu, itu pendekatannya bisik-bisik tetangga. Aduh ya Ibu, saya sampai tercengang ini Bu. Kenapa? Karena saya secara pribadi rindu. Saya yakin apa yang saya rindukan ini, semua orang di Kepton ini rindukan juga. Karena kita tunggu Kepton lama sekali. Pada saat dulu Sulawesi Tenggara mekar dari Sulawesi Selatan. Di situ juga ada bau-bau yang jadi ibu kota atau Kendari.
ternyata di Kendari. Nah, ini terkait Ya, silakan Bu. terkait ini nih ada diskusi menarik. Ketika waktu itu Kemendagri Pak Gamawan Fauzi dan Pak Gamawan itu insya Allah masih hidup. Mungkin kita teman-teman bisa bikin surat, kita ketemu biar semua sejarah terungkap kan. Gitu. Yes. Jadi waktu itu Pak Gamawan datang ke Komisi 2 bersama seluruh jajarannya dan menyampaikan bahwa tidak boleh lagi ada pemekaran, salah satunya Sulawesi. Jadi saya langsung menolak waktu itu, mohon izin Pak Menteri, saya tidak mau berkomentar dan saya salah satu anggota Komisi 2 yang tidak akan menyetujui grand design yang Bapak buat karena saya masih punya agenda Buton Raya, maaf kita lepas ketan. Saya masih punya agenda Buton Raya yang perjuangan ini adalah perjuangan seluruh masyarakat Buton. Lalu Pak Menteri bilang, saya izin saran Pak Menteri, saya minta siapa yang mengatakan bahwa Sulawesi nggak boleh mekar lagi. Dia bilang pakar Otoda Pak Rias Rasid. Kalau begitu saya minta persetujuan seluruh forum pimpinan, saya sampaikan. Saya minta persetujuan, waktu itu ketuanya Pak Burhanuddin Apitupulu orang Sumatera. Saya minta izin pimpinan menghadirkan Pak Rias Rasid di forum ini. Kalau kemudian pertemuan dengan Pak Rias Rasid, kemudian disimpulkan bahwa tidak boleh lagi ada pemekaran di Sulawesi, saya ngikut. Tapi saya harus ketemu dulu sama Prof. Rias Rasid. Akhirnya dipending satu minggu, ngundang Prof. Rias Rasid dulu. Masuk Prof. Rias Rasid, saya tanya ke beliau terkait dengan peta yang baru saja disampaikan. Peta itu adalah isinya tentang grand design kan. Saya tanya Prof, Sulawesi Tenggara adalah hadiah untuk Kesultanan Buton sebagai negara besar masa lampau yang kemudian dihadiahi sebuah provinsi seperti Maluku Utara dan lain-lain. Ataukah memang kelayakan sebuah pemekaran karena terlalu luas Sulawesi Selatan lalu mekarlah Sulawesi Tenggara. Waktu itu beliau nggak bisa jawab ya, beliau bilang setahu saya perpaduan antara sejarah dan kelayakan sebuah pemekaran. Lalu saya bilang, Prof, hari ini seluruh masyarakat Kepulauan Buton itu sedang memperjuangkan Buton Raya. Kalau Prof bilang Sulawesi sudah tidak boleh mekar, Prof, maka saya minta kepada seluruh forum ini, termasuk Prof, rekomendasikan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dari Kendari, pindah ke Buton atau Kota Bau-Bau, maka rusuhlah Sulawesi Tenggara. Atau satu, saya minta, Prof, iakan satu pemekaran di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Buton, sebagai hadiah sejarah besar masa lampau. Diiakan. Makanya masuklah dia peta kuning. Jadi itu bukan ujuk-ujuk masuk peta kuning, bukan nggak ada perjuangan orang terus tiba-tiba masuk peta kuning, bukan. Itu hasil diskusi panjang. Gitu loh. Itu hasil diskusi panjang. Makanya kalau teman-teman hari ini cuman koja-koja, kan, kumpul-kumpul, jadilah isu. Dulu kita nggak begitu, kita diskusinya serius, ilmiah. Gitu. Jadi akhirnya Prof. Rias kemudian, iya ya, kok nggak, jadi kata Prof. Rias Rasid itu, kok nggak pernah ada pertanyaan ini ya sebelum-sebelumnya, katanya. Akhirnya Prof. Rias menyampaikan ke Kemendagri bahwa betul, kalau apa yang disampaikan ini adalah sebuah sejarah besar masa lampau, maka Kepulauan Buton itu harus menjadi Provinsi Buton Raya. Maka masuklah kita peta kuning. Bertambahlah Buton Raya waktu itu. Maka selesailah diskusi tentang grand design. Ditutuplah waktu itu rapat minggu berikutnya, masuklah pemerintah dengan agenda pengesahan grand design. Jadi saya sudah tidak ada protes karena grand design, karena saya waktu itu Papua Selatan sudah masuk, kemudian Kepton masuk, Buton Raya masuk. Begitu Buton Raya masuk, saya diminta sama Pak Gamawan waktu itu untuk menyampaikan kata sambutan, mengapresiasi lahirnya grand design dan menyetujui grand design produk luar biasa, dan saya sampaikan itu di forum. Setelah itu diketok palu, sah grand design menjadi sebuah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sampai 2025. Dan itu sesungguhnya adalah moratorium. Karena moratorium itu adalah grand design. Sudah dibatasi di situ, Bung. Bahwa boleh mekar sampai 2025, itu hanya ini. Lain nggak boleh, nanti dulu, jangan dulu, ini dulu sampai 2025. Itulah moratorium. Berarti ada secerca harapan untuk Buton Raya ini. Ada. Masya Allah. Semoga tidak lewat 2025. Berkat tanah beliau. Iya, semoga nggak lewat 2025. Saya sih masih punya, saya masih punya mimpi yang besar. Saya masih punya doa yang banyak agar Kepton atau agar Buton Raya ini lahir sebagai provinsi baru dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sampai 2025. Tapi kerjanya harus kerja keras,
solid, karena semakin kita berdebat dan berantem, semakin nggak lahir itu Buton Raya. Yes. Gitu. Bu, sebagai kesimpulan untuk menutup koja-koja kita hari ini, silakan. Kesimpulannya sih, saya tadi diskusi sama teman-teman Hanura. Sebagai bentuk kecil persembahan kita kepada tanah Wolio, sebagai tanah Buton. Ini ada Pak Sultan juga, saya sekaligus laporan. Saya minta teman-teman Hanura berlepas diri dari kepentingan politik apapun terkait isu Buton Raya. Kita satu semangat. Saya insya Allah saya usaha juga maksimal. Nanti saya akan diskusi dengan orang-orang, para pihak yang memang ketika itu terlibat, yang hari ini sudah pensiun, karena dari Kemendagri itu rasa-rasanya sudah pensiun ya. Nanti saya akan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan itu dulu, bagaimana terbaiknya untuk agenda ini. Karena mohon maaf, ini tidak bisa goal hanya dengan kita debat kusir di Tanah Wolio saja. Ini aksinya harus di sana. Dan melibatkan semua stakeholder. Kita harus berani mengetuk pintu Badan Intelijen Negara, mohon maaf. Kita harus berani mengetuk pintu mereka bahwa Buton Raya harus lahir sebagai provinsi baru dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang Buton itu orang-orang yang baik dan berjuang tanpa pamrih untuk negeri ini. Mereka bukan orang-orang yang radikal atau premanisme, gitu kan. Gitu. Jadi kita harus menyampaikan pesan moral itu. Kemudian kita juga harus sampaikan pesan moral ke TNI Polri bahwa Tanah Wolio mempersiapkan tempat-tempat terbaik untuk beliau-beliau hadir di sini, hadir dalam bentuk Korem, dalam bentuk Polda, dalam bentuk Lantamal dan lain sebagainya. Kita harus menyajikan itu. Ini kita jadinya kerja keras lagi, tapi kerja kerasnya harus fokus dan substansi. Kita silahkan minta audiens dengan siapa, kabarkan bahwa Buton Raya itu harus lahir sebagai sebuah konsensus dalam berbangsa dan bernegara. Wow. Itu. Jadi sampai ke istana juga harus sampai pesannya, ke Komisi 2 juga harus sampai pesannya. Itu kerja keras kita semua, baik dari partai politik maupun dari eksekutif maupun legislatif. Wow. Gitu. Oke, saya pikir itu aja dulu, Bu. Yeah. Terima kasih banyak Yeah. sudah berkesempatan dengan para sniper hebat. Sampai Tetap like, komen, dan subscribe di sini hanya di Forum Alpukat Channel di Koja Koja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.